underscore 69 channel. Bangke emang susah-susah nulis nggak kepilih jahanam. Astagfirullah. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Dulu Gwen Pernah. Halo, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa subscribe, gratis kok. Gede yang 1 liter itu pakai setengah kotaknya. Kan kalau yang whipped cream juga kan kurang lebih segitu kan. Berarti 500 ml ya. Sorry ya guys, tadi temanku nelpon nanyain resep puasa. Gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah, mudah-mudahan diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalani bulan Ramadan ini. Amin. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang webtoon baru yang benar-benar baru dan fresh banget. Webtoon Kau Yang Mencuri Hatiku. Nah, ini webtoonnya fresh banget ya. Di sini baru ada 1 episode nanti sore. Wow banget sih idenya. Jadi kita para author, para webtoonis diminta untuk memilih 1 buah komen di antara ribuan komen. Kita harus pilih salah satu untuk kita buat menjadi webtoon. Ditambah lagi, webtoon ini akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan. Jadi, bisa menemani kita di waktu ngabuburit. Nah, sebelum lebih lanjut membahas tentang webtoon Kau Yang Mencuri Hatiku, pada udah baca webtoon The Editors belum? Nah, di webtoon The Editors ini, kita bisa kenalan sama beberapa editor webtoon Indonesia. Habis itu, kita juga diajari bagaimana cara yang baik dan benar untuk membuat webtoon. Dan ketiga, ini yang paling seru nih. Pengumuman pemenang siapa yang komennya udah dipilih oleh para author dan dijadiin webtoon beneran. Keren ya. Komen yang masuk tuh ada ribuan ya. Jadi sebetulnya kita itu agak bingung juga milihnya. Kita diminta untuk memilih salah satu aja dari ribuan komentar yang masuk. Pilihan kita itu jatuh ke halo. Kita mau ngucapin terima kasih kepada komentar-komentar yang masuk dari kalian semua. Kira-kira komentar siapa ya yang mencuri hati Dan terpilih untuk menangin paket GoPay sebesar 1 juta rupiah. Jangan lupa buka live webtoon untuk tahu cerita siapa yang gua buat jadi webtoon. cerita cinta yang berhasil mencuri hatiku adalah komentar dari bunga underscore derajat. Ini komennya. Jadi semenjak pacaran gua buncit. Terus kenapa yang lain kok milihnya komentar yang panjang-panjang, ceritanya yang detail, yang komplit, sementara kita milihnya komen yang cuma 1 kalimat. Ini nggak adil dong. Enak banget dia bisa dapat 1 juta GoPay, sementara yang lain yang udah ngetik capek-capek malah nggak dipilih. Why author, why? Pasti banyak yang nanya kayak gitu ya. Tapi sejujurnya alasan kita milih komentar ini, yang pertama, ini tuh komentar relatable banget gak sih? Siapa ayo yang semenjak pacaran atau semenjak nikah jadi buncit? Pasti banyak banget kan? Nah, yang kedua, kenapa kita pilih komentar ini? Sejujurnya karena ada ribuan komentar yang masuk dan panjang-panjang dan kita pusing. Ya Allah, kita rasanya mau pingsan bacanya satu-satu. Mata aku sakit. Jadi ya udah ya, akhirnya setelah siwer akhirnya ya udah deh, aku pilih komentar yang pendek aja. Nah, abis itu dikembangin jadi cerita yang mudah-mudahan sih nggak mengecewakan ya. Dari sekian ribu tuh aku tuh milihnya seret gitu. Nah, jadi mungkin ini rezekinya si bunga underscore. Ini apa sih, derajat ya? Nah, pokoknya itulah untuk dapetin rezeki 1 juta GoPay. Nah, permasalahan selanjutnya adalah ketika pemenang diumumkan di webtoon The Editors, mulai banyak komen-komen yang masuk nggak terima. Nah, atau ada juga nih komen yang menurut aku sih ini lucu ya. Jadi ini ada komen dari Salva Kirana,
cara buat ikutan gimana? Ini udah diumumin pemenangnya, udah dibikin juga webtoonnya, terus kamu baru tanya cara buat ikutan gimana? Aduh. Terus ada juga dari Aldirgan. Ya elah, padahal cerita gue paling bagus daripada mereka. Gue yakin bisa dibaca sampai 1M, bakal nyesel itu webtoon. Halo, Bapak Manoj Punjabi. Ya Pak, ini ada orang yang punya cerita yang katanya bisa laris banget sampai 1M Pak. Iya, mungkin bisa dibuat jadi sinetron Azab Hidayah Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bercanda kok. Terus ada juga dari mantul_69 channel. Bangke emang susah-susah nulis nggak kepilih jahanam. Astagfirullah. Aduh, ini pakai huruf kanji gini. Kansa L, petir. Mantap, gue nggak kepilih. Terus habis itu dia pakai caps locknya jebol. Iyalah, gimana nggak kepilih? Gue aja pas nulis udah ratusan angka. Lu nulis pakai angka. Udah ratusan angka, tiba-tiba mak gue dateng nanya gue ngapain. Terus gue hapus, takut keciduk. Ada aja emak gue WK. Gak apa-apa sih, aing cuma reader yang penuh dosa. Woka. Oke, salam buat ibunya ya. Sehat selalu mak. Terus ada lagi dari Alicia Adni Miken ... Kalau aku pasti nggak kepilih, soalnya cerita cintanya udah kayak sinetron Azab di bintang OC bintang R. Oh, disensor maksudnya. Tapi nyata kok, bukan fiktif. Di usia 17 tahun udah nikah 2 kali. Kayaknya kalau dibikin webtoon kurang cocoknya jadi sinetron. Kalau dibikin sinetron Indosiar mungkin judulnya Aku Menikah 2 Kali dan Suamiku Ternyata Tetangganya Iparku Menantuku Cucunya Neneknya Adiknya Kakekku. Itu mungkin ya. Ada juga dari GYR069. Katanya gini nih, tapi seriusan gue yang ceritanya kepilih aja kagak tahu gambar buat cerita gue yang mana. Wolf been better kalau masing-masing pemilik cerita dilibatin sama prosesnya nggak sih? Buat ngasih detail karakter dan detailing cerita. Cuma bisa bilang thank you aja udah kepilih dan thanks nanti buat komikus yang gambarin. Bener sih, tapi kalau misalnya setiap pemilik cerita dilibatin untuk prosesnya bakal ribet kayaknya. Gimana ya? Jadi setiap autor itu pastinya punya cara berceritanya masing-masing dan pengen juga mengembangkan sebuah komentar yang dia suka untuk jadi webtoon dengan caranya sendiri. Jadi kalau misalnya setiap readers yang komentarnya kepilih terus harus dilibatin juga dalam pembuatan ide cerita, maksudnya dalam pembuatan cerita, kayaknya kasihan autornya, nanti jadi ribet. Bisa nggak mukanya dicakepin, bisa nggak hidungnya dimancungin, nanti gitu. Mohon maaf, itu yang saya makan bukan Indomie goreng tapi Indomie kari ayam, nanti gitu ceritanya, kan jadi ribet ya autornya ya gitu deh intinya. By the way, selamat ya udah kepilih komennya dan berhasil dapetin 1 juta GoPay. Ya intinya gitu deh, pokoknya pesan aku sih, kalian jangan lupa baca webtoon Kau Yang Mencuri Hatiku, karena yang pertama, cerita ini bakal nemenin ngabuburit kalian setiap hari selama bulan Ramadan. Yang kedua, karena ceritanya diangkat dari komentar-komentar yang terpilih, jadi biasanya sih ini cukup relatable ya dengan kisah cinta kalian juga gitu. Dan yang ketiga, banyak sekali webtoonis atau autor yang berpartisipasi dalam pembuatan Kau Yang Mencuri Hatiku ini. Baik itu webtoonis yang masih ongoing webtoonnya ataupun yang udah tamat. Jadi bisa mengobati kangen kalian juga nih sama webtoon-webtoon yang sekiranya udah tamat dari beberapa waktu yang lalu. Sekarang autornya muncul lagi, membuat cerita baru. Kan seneng ya? Oke deh, segitu dulu. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di-subscribe dan terus baca webtoon favorit kalian. Jangan lupa juga baca webtoon Ngopi Yuk dan Dulu Ben Pernah.